Kemudian hadis yang keempat, an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Abi Sa'id Al-Khudri dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, dua orang sahabat yang meriwayatkan. Qala, mereka berdua berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu, talqinkan, bimbinglah, mautakum, orang yang meninggal, maknanya orang yang menjelang kematian ini. Mautakum di sini bukan yang sudah meninggal, tapi orang yang menjelang meninggal. Itu orang dalam keadaan sakratul maut. Apa yang dibimbingkan? La ilaha illallah. Bimbing dengan kalimat la ilaha illallah. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim wal arba'ah, dan 4 imam yang lainnya. Hadis ini kata para ulama, talqinul muhtadar, membimbing orang yang sedang dalam keadaan dekat dengan kematian, itu sakratul maut, dengan kalimat tauhid, dengan kalimat syahadah, tadzkirul lahu, itu adalah satu mengingatkan buat dia agar dia wafat ingat sama Allah, agar dia wafat mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab orang yang meninggal mengingat Allah, dalam hatinya ada Allah, dalam ucapannya la ilallah, dia pasti masuk ke dalam syurga karena meninggal membawa iman. Dan mengingat itu sangat memberikan manfaat buat orang yang beriman. Nah, kalau hukum mentalkinkan orang yang sakratul maut, itu adalah sunnah. Bahkan diperintahkan kepada setiap orang muslim yang mendapatkan orang muslim yang lain sedang dalam keadaan sakratul maut, dan ini disepakati oleh 4 mazhab, untuk mentalkinkan orang tersebut dengan dibimbing di telinga kanan dia kalimat la ilaha illallah. Tidak perlu Muhammadun Rasulullah, cukup la ilaha illallah, cukup la ilaha illallah. Dan ketika membimbing tersebut jangan diulang-ulangi, jangan diulang-ulangi, cukup satu kali kita arahkan di telinga kanan dia la ilaha illallah, habis itu sudah diam. Jangan diulang-ulangi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makruh kalau kita ngulang-ulanginya. Dan jangan kita suruh nyebut kau la ilaha illallah. Jangan. Kenapa? Karena wong yang dalam keadaan sakratul maut itu dalam keadaan kebingungan. Dia dalam keadaan kebingungan. Sebab dalam satu kitab, ketika orang sakratul maut datang 2 iblis. Yang pertama berubah wujud jadi ayah atau kakeknya yang sudah meninggal. Dia ngomong, akulah meninggal dulu, dan aku ternyata Yahudi, paling baik-baiknya agama, matilah kau dalam keadaan Yahudi. Datang lagi si ke iblis, berubah wujud jadi ibu atau nenek-nenek yang sudah meninggal. Akulah meninggal dulu, aku dapatkan ternyata Nasrani, paling baiknya agama, matilah kau dalam keadaan Nasrani. Kalau wong yang dapat rahmat Allah, turun malaikat Jibril alaihissalam. Dia ngomong, jangan kau dengar kedua orang itu, sebab dia adalah iblis. Wafatlah kau dalam keadaan agamanya Muhammad, itulah ilaha illallah. Akhirnya senang orang tersebut, dan dia wafat dalam keadaan senyum. Kenapa? Karena mendapatkan rahmat dari Allah dengan turunnya malaikat Jibril. Bingung tersebut. Maka jangan kita paksa nyebut, tambah bingung dia. Dan cukup satu kali, kecuali kalau terdengar di kuping dia ada kalimat lain yang diucapkan, baru kita bisikkan lagi la ilaha illallah. Tapi kalau kita tidak mendengar ada kalimat yang keluar dari lisan dia, cukup. Ini ada ngomong sampai dia meninggal, mungkin hatinya ingat sama Allah. Mungkin sulit dia untuk mengeluarkan suara, tapi hatinya sudah ingat sama Allah. Yang penting kita menjalankan syariat, membimbing orang tersebut untuk la ilaha illallah. Bukan dengan kita mengucapkan akhirnya wong tersebut baca, itu Allah galau yang nunjuk. Yang penting kita menjalankan syariat, melok apa yang diajarkan. Adapun mentalkinkan wong yang sudah dikubur, hukum mentalkinkan orang yang sudah dikubur, kadang-kadang kan kita ada orang sudah dikubur, kita talkinkan idza ja'akal malakani muwakkalani. Kalau datang sama kamu 2 malaikat nanya sama kamu man rabbuka wa man nabiyuka, apa hukumnya dalam 4 mazhab? Kalau dalam pendapat Al-Imam Ahmad bin Hanbal tidak ada disunnahkan talqin setelah ngubur. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau Imam Maliki berpendapat la yukrah, dimakruhkan.
Jadi yang melakukan itu dalam pendapat Imam Maliki makruh. Alasan Imam Maliki karena ahlul Madinah tidak ada yang memperlakukan amalan tersebut. Tapi kalau Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Hanafi, mereka berdua berpendapat sunnah untuk mentalkinkan orang yang setelah dikubur. Berarti apa yang kita lakukan? Mentalkinkan orang yang sudah dikubur. Itu ada dalil dalam pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i, ada dalil dalam pendapat Al-Imam Hanafi, dan itu amalan salaf terdahulu. Amalan salaf terdahulu. Kalaupun memang tak katik dalil, Imam Syafi'i tidak memberikan pendapat, tapi salaf terdahulu, ulama-ulama terdahulu yang soleh, yang takut sama Allah, yang dapat kecintaan dari Allah, mengamalkan meloi. Kenapa? Karena amalan salaf itu pasti ada sumbernya. Kenapa? Mereka orang-orang yang dapat kedudukan dari Allah, tidak mungkin membuat perkara yang tidak dicukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ini sudah ajaran wong tua dulu, gak ada dari guru dulunya, sudah melok, sudah. Tidak usah nanya dalil segala macam. Kenapa? Itu salaf itu sudah terbaik. Sebab mereka orang yang tidak akan berjalan kecuali jalan yang ada kecintaan dari Allah, kecintaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Hanafi mengatakan sunnah karena ada hadisnya, walaupun riwayat dhaif. Memang hadisnya hadis yang dhaif, tapi tidak masalah untuk fadhail a'mal. Bahkan Nabi Muhammad pun mentalkinkan putranya sendiri Ibrahim saat meninggal. Siapa kalau datang sama kau Ibrahim, siapa Tuhanmu? Jawab Allah. Siapa nabimu? Jawab ayahmu. Saat Nabi mentalkinkan, Nabi dengan suara tangisan, bingung Nabi. Pas noleh ke belakang, yang menangis adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Ditanya oleh Nabi Muhammad, wahai Umar, kenapa kau menangis? Ya Rasulullah, ini anakmu masih kecil, belum mukallaf, tidak bakal susah keadaan di dalam kubur. Kau masih bimbing dia untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Mana nasib aku saat aku meninggal? Siapa yang membimbing aku? Sekelas Sayyidina Umar bin Khattab takut tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Bukan hafalan yang pacak menjawab, tapi amal. Itu hafal luar kepala, tapi kalau kata amal tidak pacak menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Mudah-mudahan kita selamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan la ilaha illallah, dan kita diselamatkan dari alam azab kubur dan dimasuk ke dalam syurga, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.